itu tidak boleh. Pantangan, melanggar peraturan perundang-undangan. Nih, ya, bidang 1, 2, 3, 4, 5 ada program jenis program, nama program kegiatan, ada mendukung SDGs, ya. Kalau Siltap tuh SDGs keberapa? Bukan ke-1, Tioh tanpa kemiskinan. Berarti Pak Tioh miskin, makanya dikasih Siltap gitu. Tioh yang berkeadilan, ya. Ini ada masih nulis SDGs ke-1. Banyak kemarin saya lihat Tioh tanpa kemiskinan Siltap, lucu. Nah, jadi mendukung SDGs ke-16, Tioh yang berkeadilan. Terus ada di situ data setting. Jadi data ini yang harus diselesaikan sampai goal. Makanya Sustainable Development Goal. Sampai 2030 tuh kemiskinan harus hilang. Ini tujuan SDGs. Baru target capaian ke 1 tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Ini yang sudah dilakukan biasanya 4, 5, 6, 7, 8. Silahkan. Ada sumber nah, jadi sumber dana ini ngisinya jangan ngawur ya. Dapat DDA-DD-nya 1,5 miliar, ngisinya 3 miliar. Itu aduh, mimpinya terlalu jauh. Karena nanti apa yang ada di dalam RPJM ini dituangkan lagi dalam RKP, sesuaikan anggarannya. Jelas sampai di sini? Jadi ngisi duit di situ, biaya-biaya di situ jangan ngawur. Ya, tahun keempat ada di situ 1,550 miliar. Nah, RKP-nya harus sesuai dengan 1,550 miliar. Nanti proyeksinya apa? Dari pendapatan asli Tioh, dari swadaya gotong royong, transfer lain-lain yang sah bagi hasil pajak, itu pendapatan. Belanjanya silahkan. Silakan. Ya. Sudah dijalankan belum? Ya bisa. Saya bilang kan, kalau belum dilaksanakan ataupun belum dijalankan boleh. Kalau sudah tidak bu, ini ya, mudah-mudahan selesai nanti ada Kepala Tioh 2026 ya, baru nyusun RPJM. Ya ini perhatikan, punya Ina gimana? Kayak gitu gak? Sumber dananya jangan gede-gede, tambahinlah per tahun mungkin 20 juta, 30 juta, nggak apa-apa, naik. Ya itu terserah kemampuan keuangan Tioh ya. Oke, jadi proyeksinya jangan terlalu besar, itu namanya ngigau. Ya, oke. Jelas sampai sini RPJM ya. Saya lanjutkan RKP, buka RKP-nya. Siap, Pak Juru Tulis. Oh gitu. Jadi gini, peraturan itu kalau sudah jadi dibuat rangkap 3. 1 untuk Tioh, 1 untuk BPT, 1 untuk camat, untuk bupati sebenarnya, tapi disimpan di camat. Itu yang dijilid, yang diserahkan hanya peraturan Tioh dan lampirannya. Dokumen yang lain disimpan di Tioh. Jelas Pak? Oke. Ini nggak usah, 1 aja. Itu ada pasalnya Pak. Bapak udah buka belum rancangan yang saya buat? Ada pasal 6 itu. Ya? Bisa. Nggak usah digabung, mumet Pak. Ya.
Ya, ya jangan dibuang yang lama arsipnya Tio mau buat bungkus kacang. Waduh, ini yang repot ya. Jadi dokumen wajib tersimpan aslinya. Tidak boleh kecuali juru tulis yang kena pecat dan dibakar. Karena sakit hati itu banyak ya. Banyak contoh masalahnya. Ketawanya agak bener ya. Oke, RKP sama prosesnya. Sudah saya kasih cara-caranya ya. Tinggal tolong bab 3 itu bicara terkait meninjau ulang RPJM. Di situ ada masalah dan potensi. Dan masalah penyebab dan potensi. Masalahnya apa? Baru bicara nanti ke bab 4. Program prioritas harus nyambung. Banyak saya temui judulnya, penyebabnya apa, banyak sampah menumpuk di Tio, di prioritasnya buat gardu kampling. Ada Pak, jangan salah, jauh betul ya, nggak ngerti pas ke Kartasari pemana nggak ngerti. Iya, jadi bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 ceritain masalahnya, baru prioritas programnya, baru ke lampiran 4. Itulah program kegiatan yang dilaksanakan tahun 2025. Nanti turunannya APBD. Jelas sampai di sini? Yang sudah nyusun nggak usah saya jelasin lagi lah. Ngerti Pak Palo di orang itu, tapi nggak ngerti kok isinya beda. Ini loh yang jadi masalah. Mereka tuh ngerti, yang jelas tinggal ngisi, tapi kok isinya ngawur tuh entah. Itu tadi yang saya bilang apa, ada masalah apa gitu loh, nggak ngerti saya. Oh, mobilnya satu Pak. Sengaja itu Pak Palo. Ini kalau salah Pak Palo yang kena masalah. Jadi semua kerjaan harus dikoreksi dulu juru tulis sebagai ketua tim penyusun. Pak Palo tinggal. Tapi kalau isinya jelek langsung ajukan teken. Nah ini Pak balak Pak. Isinya ada tolong transfer ke rekening INA padahal diteken Pak Palo. Ayo, harus wajib seperti loh itu. Ide baru lah ya. Kalau nanti Pak Palonya nggak ngasih honor penyusunan, ketik aja di pendapatan apa itu ya, Silpa wajib transfer ke rekening juru tulis nomor sekian BRI. Sah diteken kepala Tio, sah menjadi seperti wajib transfer. Salah bener nanti inspektor. Kalau saya gitu Pak, sakit hati itu nggak perlu ditunjukkan ya, tapi dilaksanakan. Ya saya nggak ngomong dendem-dendem, tapi ini kenyataannya. Kenapa kok salah-salah ini pasti kurang ngopi. Sajen mandi kembang belum keris, belum pernah diasah, tiap malam satu surah. Ini kenyataan ya. Saya udah berapa tahun sama Pak Asari, Pak Kadis nih, Pak Camat baru ini mau ngecek nanti, baru tahun ini RPJM. Nah, RKP gak ada masalah. Yang jadi masalah banyak adalah rencana anggaran RAP dan gambar teknis. Contoh, Pak Kepala mau ada fisik tahun depan 5, gorong-gorong sumur bor, harus ada proposal teknis sebanyak 15, satu itu. Jadi 5 kali 15 harus dirap, harus ada volume, gambar 0%, gambar ya 0% dulu ya, baru kalau sumur bor ada surat hibahnya, ada kajian lingkungan, ada manfaat ya, data manfaat ya penduduk masyarakat, ada satu lagi harga, satuan harga, 3 toko. Disinilah nanti dasar kita membangun
fisik. Jadi tidak ada alasan itu salah. Terkait nanti di tengah jalan ada kenaikan harga, silakan diubah. Boleh kan? Boleh kan diubah, Pak? Tahu-tahu semen naik gara-gara inflasi. Bisa kan? Bisa. Ada contohnya, ada saya kasih. Kurang apa lagi? Jangan nunggu pendamping tek lama. RKP nggak jadi, Pak, gara-gara gambar teknis. Jangan, gambar sendiri. Sumur-bor udah ada contohnya kok. Cuma volumenya aja diubah. Kalau itu mau kedalaman berapa, betul? Order lah, alah gampang. Ganti ukurannya. Apa yang susah? Yang susah itu membuat stasiun kereta api. Kita nggak ngerti ukurannya, harus manggil orang PJTKA. Cuma delah gorong-gorong apa 3 kata Pak Kadis tadi ya. Delah gorong-gorong sumur-bor andelan. Ya, nggak apa-apa. Yang penting itu sudah melalui proses RPJM dan lain-lain. Silahkan ada yang bertanya. Saya pastikan yang sudah selesai langsung ke kecamatan, yang belum selesai saya targetkan tanggal 17 wajib di kecamatan barang itu. Sanggup? Setuju? Apa belum buat surat pernyataan di atas materai? Disaksikan oleh Pak Kadis-Kadis yang ganteng-ganteng ini. Saya panggil Pak PJ mungkin. Yang ini percepatan. September 31 itu wajib disahkan RKP. Jadi ngesahin dulu RPJM, baru perubahan APBT kalau ada. Baru nyusun Oktober itu udah nyusun APBT. Terserah mau ngesahinnya nanti Januari apa serah. Musyawarah dulu. Yang benar sesuai aturan APBT itu 31 Desember tahun ini untuk 2025. Tapi karena Menteri Keuangan mengeluarkan dana desa alokasinya malam jam 1 malam tahun baru, nah ini kenyataannya ini. Makanya baru di obrak-abrik lagi APBT, baru disahkan Janu, tapi proses musyawarahnya harus sudah ada. Karena nanti kalau mau nyairin dibutuhin kan nomor perti sama perti yang sah ya, baru cair. Kalau bisa Januari tanggal 10 semua TPUD cair semua. Tepuk tangan dulu. Nah, dan dapat insentif. Ya cepet kan, dapat insentif kan harusnya. Syarat insentif apa? 1, LRA harus ada, APBT sudah sah, RKP ada, RPJM ada. Itu syarat untuk mendapatkan penambahan. Kata Pak Sari 600 juta tahun depan. Amin gitu loh. Ah ya Allah, mau dapat gak? Selesai tugasnya. Ya kalau mau dapat gak selesai gimana tahun 17? Gak dapat karena telat ngesain itu dikoreksi pemerintah. Aduh, gugur persyaratan peraturan perundang-undangannya. Jelas ya? Oke, sampai di sini ada yang bertanya? RKP? Silakan. Kalau RPD tinggal sama formatnya, nanti ngerubah tahun, judulnya, pasalnya saya buatkan, karena RPD belum saya buatkan batang tubuhnya. Isinya hampir sama. Yang penting proyeksi pendapatan, belanja, pembiayaan harus sesuai. Ya. Dan program-programnya harus sesuai dengan RPJPD dan RPD Kabupaten. Sudah saya share semua itu. Sama kok, Tio, tanpa kemiskinan segala macam RPD itu isinya itu, nggak jauh-jauh. Gimana, ada yang nanya nggak? Kalau udah cukup berarti udah jelas tanggal 17 mau bentuknya apa, isi dulu semua itu. Mau salah benar nanti, ya kumpulkan, baru koreksi, selesaikan, kasih register. Sanggup? Sanggup nggak? Sanggup. Mana yang belum buat sama sekali? Sanggup nggak? Ya sudah, tapi kan titik-titik isinya. Udahlah, nggak usah tunjukin ke saya, titik-titik itu. Sanggup ya? Ya ini Pak Camat dicatat, tanggal 17 mau nggak mau harus sudah ke kecamatan.
Baru nanti kalau ada yang fatal betul Pak Camat, rekomendasiin ke Dinas PMD dan bagian hukum. Kalau sudah selesai, silahkan langsung dikasih register sah menjadi peraturan TIO. Silahkan bekerja dengan riang gembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi Sugianto, Kepala Bagian Hukum. Tadi sudah banyak hal yang disampaikan. Kalau suara ya memang inilah asli produk Yamaha ya kalau Pak Budi ini, bukan Honda, dia Yamaha. Jadi agak treng. Tapi niatnya adalah supaya kita bisa melakukan tugas-tugas itu dengan baik. Kuncinya sederhana Pak. Jadi Pak Lutio, sekali lagi saya ingatkan, bagi tugas itu kepada seluruh aparatur, jangan dibiarkan satu orang yang bekerja, tugasnya dibagi, terus dimulai Pak. Karena kalau nggak dimulai-mulai, dia nggak jalan Pak. Cara memulainya, ya diisi dulu mana yang menurut kita ini sudah bisa Pak. Jadi dari semua dokumen yang ada itu diisi. Kalau masalah data penduduk, masa kesulitan kan repot kita Pak. Uang penduduk kita sak tiuh itu aja, nggak ngambil-ngambil penduduk dari yang lain. Kalau luas lahan, ya luas lahan di tiuh itu. Jadi saya rasa tidak ada yang sulit, nanti semua supaya menjadi mudah. 5 bidang program itu yang sesuai dan mendukung visi misi, masukkan aja semua Pak. Perkara nanti misalnya dapat dilaksanakan, ya namanya rencana, tidak bisa kita laksanakan, ya namanya rencana, tapi memang sudah kita rencanakan. Sama misalnya kita mau bangun rumah bertingkat, tapi karena biayanya nggak ada, ya sampai ke cordak selesai, nanti dilanjutkan oleh yang berikutnya. Jadi itu tetap semangat ya Bapak dan Ibu sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu memberikan kita kesehatan lahir dan batin, memberikan kita kemudahan, memberikan petunjuk jalan, dan selalu melapangkan rezeki kita semua sehingga kita dapat melaksanakan tugas-tugas ini dengan baik, dijauhkan dari halangan, rintangan, dan bala bencana. Sekali lagi, jangan pernah kita berpikir bahwa apa yang kita lakukan ini harus sempurna. Tidak ada yang sempurna. Yang penting tugas kita adalah memulai mengerjakan itu dengan niatan bahwa apa yang kita lakukan ini adalah hal yang memang betul-betul menjadi kebutuhan dan keperluan dari tiuh kita masing-masing. Nah, itu saja. Jadi jangan berharap bahwa kepala tiuh mau membahagiakan seluruh warga, Pak. Mimpi, Pak. Atau kepala tiuh mau jadi Bandung Bondowoso, mau menyelesaikan seluruh masalah di tiuh itu selama masa kepemimpinan Bapak dan Ibu, itu juga menjadi mimpi. Kita kerjakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sesuaikan dengan apa yang bisa kita kerjakan, tapi kuncinya kerjakan. Tapi kalau hanya rapat terus tidak ada yang bekerja, atau hanya hayalan-hayalan tidak dilaksanakan, ini pasti tidak bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Kalau saya walaupun saya sendiri yang mengerjakan, misalnya diminta sampai dengan tanggal 17 itu, saya nawar dengan Pak Budi, saya cukup 2 hari Pak. Tapi kalau ada tiuh yang mau misalnya datang ke saya, cuma bayarnya mahal karena privat Pak. Bawa seluruh data, saya jamin 2 hari selesai.
Kalau saya Pak, artinya saya yang tidak memahami aja. Karena tidak ngetik lagi Pak. Kan sudah ada. Kalau ngetik lagi kan repot Pak. Itu tinggal ngisi-ngisi, cuman tolong dilihat Pak. Jangan kulitnya Tiyuh Kartaraharja, isinya Tiyuh Marga Kencana Pak. Nah ini yang repot. Atau ada lagi ngambil dari Purbolinggo, Lampung Tengah isinya. Nah ini kan cilaka kita Pak. Jadi tolong artinya kita bersama teliti. Kalau kawan-kawan ya, ini saya sampaikan ada kesulitan, terkait dengan penyusunan ini. Saya Pak Budi dan kepala UPD yang lain. Kalau khususnya kami, jadwal kami ini Senin, Selasa, Rabu. Ya. Kalau Pak Asari mungkin karena sudah kesibukan menjadi PJ Kepala Tiyuh Kata Tanjung Selamat, saya punya waktu hari Jumat, Pak. Saya tunggu Bapak dan Ibu. Hari Jumat saya khusus. Nah, kalau misalnya ada kesulitan, datang ke Dinas PMT, kita selesaikan. Tapi datang Pak harus bawa data Pak. Karena apa yang mau kita kerjakan kalau tidak ada datanya. Jadi mungkin itu. Terima kasih Pak Camat. Selanjutnya waktu kami serahkan kembali ke Pak Camat TBU. Baik, terima kasih Pak Kadis, Pak Kabak Hukum atas arahan dan bimbingannya untuk seluruh kami jajaran tim asistensi kecamatan, termasuk juga para kepala tiyuh dan perangkat tiyuh yang membidangi perencanaan. Mungkin sudah cukup Bapak Ibu ya. Apa masih ada yang mau ditanya? Cukup ya. Mungkin itu Pak Kadis beserta seluruh jajaran kami atas nama pemerintah kecamatan dan pemerintah tiyuh khususnya di 7 tiyuh di Kecamatan Tongmudi ucapkan terima kasih Pak Kabak atas masukannya. Itu tadi sudah di deadline oleh Pak Kabak, paling lama tanggal 17 ini semua dokumen itu sudah masuk di kecamatan untuk kami evaluasi, dan kalau memang sudah clear segera kami terbitkan register. Kalaupun masih jong, jadi kami oper bolanya Pak Kabak ya, oper ke Pak Kabak. Tapi saya berharap ini jangan sampai ngoper ya, jadi gunanya pertemuan kita hari ini, kata Pak Kadis tadi, percepatan ya. Kalau sudah ketemu ini masih lambat, ya artinya pertemuan kita hari ini sia-sia gitu. Jadi kami tunggu di kecamatan, kami nggak bosan-bosan nunggu Bapak Ibu semua di kecamatan. Cuman kalau bisa jangan seperti yang lalu, seolah-olah Bu Ana dan Bu Selda yang mau cair dapat duit itu gitu. Jadi terbalik, kadang kami yang harus nguber-uber, Pak Kabak yang harus di grup woro-woro terus, tiyuh yang punya kepentingan untuk itu, yang akan bersinggungan dengan tiyuh, pura-pura nggak tahu gitu. Nah ini kita berharap kita saling jalankan tugas kita masing-masing. Karena kami juga punya target atas pelimpahan kewenangan dari Bupati, tentu Bapak Ibu juga punya tugas dan kewajiban untuk itu. Jadi ya saya paksa turun dari atas penekanannya. Begitu kami ditekan PJ, Pak Kadis turun ke Kabak, Kabak ke kami, itu biasa. Jadi untuk itu saya berharap deadline yang sudah disampaikan oleh Pak Kabak tadi, paling lambat tanggal 17 dokumennya sudah sampai di tim evaluasi kecamatan, supaya kita bisa lebih tepat waktu dari, karena ini kita sudah tahun ke-8 Pak ya, 9, tahun ke-9, sebentar lagi dasawarsa. Nah untuk itu kami mohon, makanya Pak Kepala dihadirkan, mohon dipantau Pak Kepala. Ini kadang-kadang mungkin asal Bapak senang juga Pak gitu ya, jadi perangkat beres Pak, beres gitu. Kalau tanya kabupaten, nggak tahu kabupaten ngapain. Nah, tapi saya mau dokumennya segera selesai sebelum tanggal 17. Mungkin itu Pak Kadis, Kadis PMT, Kadis Dispora, Kadis Damkar, dan Pak Kabak Hukum, terima kasih atas masukannya. Dan
mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tadi bisa segera ditindaklanjuti oleh Tio. Dan terakhir kami mohon maaf kalau dalam penyelenggaraan acara ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami atas nama pemerintah kecamatan dan pemerintah Tio memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, foto dulu, foto. Pak Kabak minta foto. Karena Pak Kabak ini lagi siswa juga sekarang, dia lagi siswa sekolah.